Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman muslim yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan Gaung Online, channel yang menyajikan debat-debat spektakuler antara Islam dan conten-conten lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena ketika ditanya berapa Tuhanmu? Satu. Namanya siapa? Allah, bukan Yesus. Dan ketika ditanya bukan Yesus, dia main setengah kopling. Dia nggak berani gas lagi. Nah, disitulah lucunya. Untuk itu, marilah kita simak sendiri bagaimana penjelasan para oten-oten ketika ditanya siapa Tuhanmu dan berapa jumlah Tuhanmu. Yuk kita simak bersama-sama. Apa emang bahasa Biblos itu apa artinya, Pak? Iya, Pak. Tanya Pak Andi yang bilang tadi. Enggak, saya tanya Anda, Biblos itu apa, Pak, artinya? Iya, saya nggak tahu karena itu bahasa asing. Oh gitu. Berarti Iya. bahasa kitab Anda sendiri Anda nggak tahu, Pak? Ya nggak, di dalam Alkitab saya nggak ada Biblos. Ada. Nggak ada. Nah, itu Markus 1 ayat 1 itu Biblos itu bahasa aslinya. Coba buka Markus 1 ayat 1. Arti itu Biblos itu. Ayo. Ini Ustaz tidur apa ya, nggak perhatiin orang di bawah. Coba. Ayo. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Coba anak buka Allah. bahasa aslinya. Ya ini bahasa Indonesia. Oh, berarti Biblos itu aslinya bahasa Indonesia ya? Lah, kami ini nggak gila-gila bahasa asing gitu. Assalamualaikum Karena udah warahmatullahi diterjemahkan. wabarakatuh. Bagi Allah ini teh. Tak kirain. Silakan dilanjut ya. Kopi dulu. Jadi bukan soal gila atau tidak gila, Pak. Kita udah tahu Bapak di sini tuh memang kalau menyebutkan seperti itu tuh berarti memang Bapak itu asal imani aja. Apa yang tertulis di situ, apa yang Bapak pegang itu, Bapak nggak mengecek kebenarannya melalui bahasa asli. Itulah kelemahan Anda, Pak. Bapak nggak tahu bahwasanya mana-mana ayat-ayat yang sudah dirubah-rubah, mana-mana ayat-ayat yang belum dirubah. Bapak nggak tahu. Itu kalau kekurangan Bapak di situ, Pak. Makanya kenapa kata imani saja itu tersematkan ke orang Kristen. Ya betul, memang imani aja. Aku pamit dulu ya, nanti kita disambung lagi. Oke, Pak Denny. Oke, I love you semuanya, bye bye. Anak Pak Den, saya baru naik loh. Pak ini udah turun lah. Kita ngobrol dari hati ke hati, Pak Den. nanti aku naik lagi. Aku ada harus bikin sesuatu ini ya. Oke. Baik, terima kasih. Hati-hati Pak Den. Gimana Pak Rahman? Ya. Iya, kita kan menerima Ya, gimana? apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau sudah Menerima tertulis apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Menerima dari siapa, Pak? Menerima dari kapan kita sudah menerima Alkitab, gitu kita baca, diajarkan. Iya, menerima dari siapa, Pak? Menerima dari siapa? Pertanyaan saya simpel, Pak. Dari Menerima dari siapa? Bapak menerima Alkitab dari siapa? Dari pendeta, dari apa
saya beli dari apa? Dari penjual buku. Dari penjual buku kredit, Iya. Pak. Kredit ya? Kontan lah. Oh, kontan ya, bercanda. Oke, Bapak tahu nggak kesalahan dari LAI? Tahu nggak? Apa itu Saya LAI, tahu pernah nggak? membuat apa? Mencari-cari kesalahan. Saya nggak. Tapi nggak kalau urusan ada, sama itu. tapi kalau ada kesalahan gitu, pertanyaan saya, kalau ada kesalahan dari LAI yang ternyata itu membohongi Anda, Bapak terima nggak? Saya tidak. Udah saya katakan tadi. Saya tidak mau mencari-cari kesalahan. Saya mencari kebenaran. Iya. Oh ya udah, Ya. ayo kita cari kebenaran. Ayo, Pak. Iya. Yuk gedein saya Saya host. mencari kebenaran. Ya, mari, Benar, Pak. Sesuai dengan apa iman kita enggak? Baik, baik Pak, baik. Seperti Iya. seperti Gedein sapi, saya host. tutup hidungnya, pokoknya ikut aja, pokoknya apapun yang terjadi. Iya. ikutin aja. Ini gimana ini? Ah ini, udah denger ya? Suara saya udah denger ya Pak? Bapak dengar suara saya ya? Oke. Bapak punya Bible di situ? Ada? Saya punya Alkitab. Oke, Alkitab. Oh, Kalau ini bukan Bible ya? bahasa Oh ya udah. Oke lah. Bukan. Bapak buka 1 Tawarik 2:17. Tolong bacakan kepada saya Pak di situ. Silakan. Coba baca Pak. Tadi umpat ini sudah parah. Ya nggak apa-apa, kita berusaha Bunda. Coba Bapak. Tawarik 1 Tawarik 2:17. Kok bisa namanya Rahman? Tawarik berapa, Pak? 1 Tawarik 2:17. Putus-putus ya. 1 Tawarik 2:17 Pak. Ini loh Pak. Loh. Masa nggak kelihatan sih? 11 kali Bang. Bang Edwardi. Aduh, Bapak ini. 217. Iya. Bapak ini. Ya, silakan. Sudah. Sudah, apa bacanya di situ? Abigail melahirkan Amasa. Dan ayah Amasa ialah Yeter. Oke. Orang Ismail itu. Nah, terus Oke, ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh salah atau nggak boleh salah? Ya. Firman Tuhan itu boleh salah atau tidak boleh salah? Maksudnya salah atau tidak boleh salah Iya, boleh. gimana maksudnya? Boleh nggak terjadi kesalahan kalau ini firman Tuhan? Boleh nggak salah? Kalau saya firman tanya dulu. Tuhan tidak pernah salah. Gitu dong, pinter. Oke. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter orang Ismail itu. Ingat ya, Yeter atau Yitra, ini bahasanya. Yeter atau Yitra, ini orang Ismail itu. Kita cek bahasa aslinya sekarang, Pak. Bahasa aslinya di sini, di bawahnya ini masih tetap di kolom yang sama ya kan. Nah, ini kan Alkitab kan, ya kan. Nah, kita tarik ke bawah. Di sini ada tulisan orang Ismail itu. Kita cek di sini. Ini bacanya apa, Pak? Ismail ya. Nah, ini bacanya apa? Yis. Bacanya apa, Pak? Ismail. Ismaili. Betul ya? Betul ya? Terus? Oke. Sekarang kita ke 2 Samuel. Bapak buka di situ sekarang. 2 Samuel 17:25. Ingat ya, orang Ismail tadi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, orang Ismail. Sekarang buka 2 Samuel 17:25. Coba buka. Aku habis ketiduran ini Bang Handi. Aduh. Ya, baca Pak.
2 Samuel 17:25. Baca. Coba Pak, 2 Samuel 17:25 Pak. Buka Pak. 2 Samuel berapa? 17:25. 2 Samuel pasal 17 nomor punggung 25. Saya kasih tahu Bapak di sini, ini gratis, bayar harusnya ini Pak, bayar ini Pak. Tapi ini saya kasih gratis ke Bapak. Absalom telah mengangkat Amsa menggantikan Yoab. Amasa itu Pak, Amasa, jangan dipotong-potong Pak. Iya, Amasa. Absalom telah mengangkat Amasa. Terus lanjut Pak. Menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Itra atau Yetro, seorang Ismail. Di situ tertulis seorang Ismail ya Pak ya, betul ya? Iya. Yakin? Iya, Ismail. Oke, ini Ismail. ini ya. Ismail ya. Oke ya. Clear. Coba kita cari tahu Pak. Kita cari tahu kebenaran sekarang Pak. Bapak kan bilang cari tahu kebenaran. Mari kita cari tahu kebenaran. Kita masih di Alkitab Sabda. Kita geser ke bawah kayak tadi Pak. Nah ini bahasa aslinya Hebrew. Kan Ibrani toh Pak bahasa aslinya kan. Betul ya. Nah kita cari tahu Pak. Ini kan Ismail Pak. Ini kan Ismail. Betul ya. Kita klik di sini Pak. Kita klik di sini. Ini kan Ismail. Betul ya. Kelihatan ya. Nah ini bacanya apa Pak? Bacanya apa ini Pak? Israeli. Nah, bahasa aslinya adalah Yisrael. Kenapa bahasa aslinya Israel? Kenapa di sini diganti Ismail, Pak? Kenapa, Pak? Ya kurang kita tahu. Nah ya, ini saya kasih tahu Bapak ya. Kita cek bahasa aslinya lagi Pak. Ini kan di Alkitab Sabda. Kita cek di bahasa Yunaninya Pak ya. 2 Samuel 17:25. Bapak lihat sini saya ajarin ya, ini gratis. 2 Samuel. Ini Bible Hub, 2 Samuel 17 ya, 17. Pasal ayat nomor punggung ke-25. Saya carikan di sini ya. Nomor punggung ke-25. Nah ini 25 ya Pak. Oke. Kaiton Amesei. Kita langsung ke Israel tadi. Ini ya saya blok ya Pak. Seret. Nah ini 25. Ini tulisannya Israelites. Israelites ini Pak. Ini bahasa aslinya Israelites. Ya 25 ya. Oke. Kita langsung lihat ke sini, ada pengertiannya langsung, ada artinya langsung di sini Pak. Di sini ini 2 Samuel 17:25. Ini punyanya Sefaria ya Pak. Sefaria ya. Bahasa Ibrani Pak. Ini Pak, tuh bahasa Ibrani Pak. Ya kan? Nah, di sini tertulis apa Pak? Coba dibaca Pak. Ini Israelite atau Ismail ini Pak? Israelite. Israelite, Yitra the Israelite. Yitra itu adalah orang Israel. Ya, orang Israel. Kenapa di sini? Kenapa di sini orang Ismail, Pak? Kenapa, Pak? Padahal di sini juga disebutkan bahwasanya Yitra adalah orang Israel. Kenapa di sini tertulis Israel, di sini ditulis Ismail? Kenapa, Pak? Ada apa ini, Pak? Coba. Yang benar yang mana? Saya tanya Bapak. Yang benar yang mana? Saya tanya Bapak sekarang. Ini kan kita mau cari kebenaran, bener nggak? Nah, bener kan? Kita mau cari kebenaran kan? Imani saja. Nah, ini kenapa di sini Israel? Ini sudah jelas, ini mereka sendiri yang nulis Israel. Tapi kenapa di sini ditulis Ismail, Pak? Coba.
Masuk akal Iya, nggak, Pak? kita nggak tahu itu. Karena mungkin berbagai beda-beda bahasa, beda-beda pendapat gitu. Karena Bapak kan tadi bilang ke saya mencari gitu. Bapak tadi kan bilang ke saya, Bapak mau mencari kebenaran, betul kan? Betul nggak? Mencari kebenaran, tapi bukan mencari-cari kesalahan. Loh, ini kita kebenaran ini, mencari-cari Pak. kesalahan. Ini mengungkap kebenaran. Kebenarannya Kebenaran adalah apa? Israel. Loh, ini kan kebenarannya adalah Israel, bener nggak? Ya kalau Israel secara iman situ ya Israel lah. Bukan keimanan, ini katanya mereka sendiri. Ini yang nulis ini siapa, Pak? Saya tanya. Yang nulis ini LAI atau bukan ini? Yang nulis LAI kan? Saya nggak tahu itu buku apa yang Loh, kok dibaca buku itu. apa lah? Ini apa ini? Alkitab Sabda ini punya siapa ini? Coba saya tanya ke Bapak. Bapak bukunya Alkitab nggak? Alkitab kan? Yang kitab. Alkitab ini yang nulis Alkitab orang punya Kristen saya. atau orang Tadi Islam? nggak ada Kira-kira? Iya, yang nulis ini kira-kira kita orang nggak tahu. Islam atau orang Kristen? Ya. Saya kasih tahu. Bisa aja Lah 2 dia Samuel mengapa. ini ada nggak di Quran 2 Samuel, Pak? Ada nggak? Ya nggak ada lah. Ayo. Kita nggak membahas. Ya nggak ada, Bapak jangan ngarang. Nih apa? Aku tunjukin ya, Pak Saya ya. nggak mengarang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Ada nggak di kitab Bapak sekarang? Ada nggak ini? Ada nggak? Ada nggak kitab Kejadian di kitab Bapak? Kitab Keluaran di kitab Bapak? Ada nggak? Ada. Ada. Lah, berarti punyanya Bapak atau punya saya ini? Kira-kira? Punya situ. Punya saya yang ini. Aduh. Ya maksudnya ini kitab Yang saya siapa, pegang ini Pak? punya Ini saya. kitab Yang kitab Anda Quran pegang atau punya bukan? Anda. Ini Punya kitab saya. Quran atau ini kitab Quran atau Alkitab Injil Anda? Saya kurang paham itu. Karena Aduh, Bapak kurang pertanyaan tadi baca ini sih. punya aku atau punya kamu. Nih, oke ya. Itu punya Nih aku. aku klik ya, Pak. Iya. Pak, ini aku klik ya. Ini kan dari Yayasan YLSA. Nih aku klik ya, ini ya YLSA nih. Aku klik ya. YLSA aku klik. Bapak ya. Ini YLSA ya. Oke, sekarang Bapak baca ini. Nah, ini. Yayasan Lembaga Sabda. Lihat sini, Pak. Lihat sini ya. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan apa, Pak? Ini, Pak. Ini loh, Pak. Ya Kristen. Kristen apa Islam ini? Ya Kristen. Kristen, bukan Islam kan? Terus? Bukan Islam kan? Ya Kristen ini kan juga ada bermacam-macam Kristen. Kristen Katolik, Kristen Protestan. Coba dibaca ini. Coba dibaca ini. YLSA. Ini loh. Saya kasih tahu, Bapak. Ini saya kasih tahu. Kristen Katolik. Iya. Kristen Protestan. Saya kasih tahu Bapak di sini. Aduh, bermacam-macam ngomong aliran terus. lagi. Ngomong terus capek saya. Kristen Katolik itu juga bermacam-macam lagi. Tulisan interdenom itu di Protestan. Aduh. Pak, dibaca ini, Pak. Saya baca oleh masyarakat Iya. Kristen. Dengerin Saya dulu. nggak bisa Dengerin dulu. memahami itu yang Host, sebenarnya. kerja host. Diem Orang dulu. Kristen apa? Diem yang dulu, punya itu diem saya dulu. nggak tahu. Udah nggak paham, ngeyel pula. Diem Bukan dulu. nggak paham. Berarti Ya paham. ngapain saya ngeritik-ngeritik Alkitab? Ya, berarti paham ya. Apa gunanya? Paham atau nggak paham berarti Bapak kalau ini adalah saya interdenominasi? Kok mendadak bego? Punya saya pahami. Kalau punya Enggak, orang lain saya nggak Bapak mau tahu nggak pahami. apa itu arti interdenominasi? Tahu nggak? Saya tidak mau memahami punya orang lain. Ya berarti nggak paham Bapak. Sudah, Bapak nggak paham. Bapak, ini memahami tertulis. punya saya Sabar, pahami. diem dulu. Saya baca dulu ya. Diem dulu ya. Oleh Memahami masyarakat dapur orang, Kristen, kita diem tidak dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Diem dulu Bapak. Saya mau baca Kalau ini. dapur kita pahami, kita atur, kita Ini paham. diem ya dulu jelas. Bapak diem dulu gitu loh. Kalau nggak bisa diatur turunin Hos. Iya. Kita Diem nggak butuh dulu. orang Ya, goblok turunin Hos. aja Bang. Iya. Kalau goblok kayak gitu. Oh tuh kan, mulai kan. Pasal ngomong dulu deh. Iya. Coba silakan ngomong dulu 1 menit. Ayo. Aduh. Pak Sar diem dulu. Kenapa namanya Pak Sar diem dulu. Saya kasih tahu ini. Saya kasih tahu gratis ini. Tadi katanya mau mencari kebenaran.
Ya ini saya kasih tahu ya, YLSA ini adalah lembaga Yayasan Lembaga Sabda di bawah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, oleh masyarakat Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi atau aliran gereja tertentu, Pak. Namanya interdenominasi. Jadi semua Kristen itu bisa pakai ini karena ini interdenominasi. Paham Bapak? Paham nggak? Jadi Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodok itu semuanya bisa pakai ini, Pak. Paham nggak? Karena ini interdenominasi. Paham? Saya nggak mau memakai Alkitab orang lain. Loh, paham nggak pertanyaan saya? Iya, saya paham. Nah, ya. Ya, apa yang disahkan diterima oleh Gereja Masehat pada hari ke-7 itu yang saya pegang. Nah, gereja Bapak di bawah LAI nggak kira-kira? Nggak ada di bawah LAI. Oh, berarti gereja Bapak ilegal? Kok ilegal? Nah, semua itu harus di bawah LAI, Pak. Lembaga Alkitab Sabda Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Hah? Alkitabnya, tapi kalau gereja Alkitabnya pinter. Kita sedang bahas Alkitabnya. Oke, pinter. Jadi Alkitab Bapak itu di bawah LAI kan? Mereka memproduksi Alkitab Katolik dengan Protestan. Jadi nggak bisa kita. Kata siapa? Ini Alkitab Sabda ini interdenominasi. Udah nggak tahu ngarang. Ya sudah. Sekarang kita fokus di sini. Sekarang saya tanya ke Bapak. Nah, kenapa di sini Ismail tapi di sini Israel? Yang benar yang mana? Tanya yang pengarang penulisnya itu. Nah, ini udah. Ya makanya ini saya bongkar bahwasanya LAI ini melakukan penipuan gitu loh. Paham nggak Bapak? Saya tidak katakan itu penipuan. Itulah yang mereka tahu. Apa berarti? Ini namanya apa kalau bukan penipuan? Nah, coba di sini ditulis, di sini tertulis Israel, di sini tertulis Ismail. Apa coba? Saya nggak tahu. Apa ya makanya saya kasih tahu, Bapak diem. Iya. Nah, Bapak diem, saya kasih tahu gitu loh. Paham? Ya. Saya diam. Nah, pinter. Nggak ada argumen saya. Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu, saya tahu gitu loh. Iya, syukurlah kamu tahu. Nah iya diem, makanya diem. Ya udah. Iya. Kalau kamu tahu, diem sekarang. Silakan Pak Wardi, silakan. Lakukanlah apa yang kamu tahu. Oke. Ya ini saya bongkar ini Pak. Kita cari belakang. Iya siap Bos. Kita cari kebenarannya Pak ya. Kita cari kebenarannya. Ternyata Pak. Ternyata di sini 2 Samuel ini udah jelas-jelas ini adalah seorang Israel. Tertulis di sini Ismail. Untuk apa sih ini ditulis Ismail? Agar tidak bertentangan dengan 1 Tawarik 2:17, Pak. Agar tidak bertentangan dengan ini. Karena di sini tertulis orang Ismail itu, maka di 2 Samuel supaya tidak kelihatan bertentangan, ini juga harus dirubah Ismail juga. Bapak paham sampai sini yang saya omongkan? Kalau nggak paham saya banting laptop saya. Baik. Jangan paham, rugi nanti Anda. Iya, paham nggak sampai sini? Ini omongan orang dewasa loh Pak, bukan anak kecil loh. Paham nggak? Iya, saya nggak perlu. Ini anak kecil ini. Udah cukup. Ya udah. Bapak nggak layak diskusi sama saya Pak. Iya, Bapak nggak layak diskusi sama saya. Emang ngoten koyo ngono lah, junusuk lah. Emang koyo ngono lah. Nggak layak ini diskusi sama saya. Udah sama yang lain aja. Sama yang lain. Wis angel orangnya. Silakan Bu Rahma, monggo. Itu ada Pak si Peri tuh, Peri ngomong lu. Halo, assalamualaikum. Ya silakan, apa itu ada Peri tuh. Ya jadi kata yang tadi. Jadi kitab mana yang diperdebatkan ini di 2 Samuel 17. Ya 2 Samuel 17, silakan. 2 Samuel 17 ayat 25. Kalau di 1 Tawarik 2:17 King James Version kan di situ disebutkan Abigail adalah seorang anak perempuan dari Nahas. Kok Abigail, kok ke Abigail barang itu loh.
Yitra itu loh, kok ke Abigail itu loh. Di 25 kan, di 25. Iya, baca Yitra itu loh. Amasa itu loh, Amasa. Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara Amasa. Adalah anak seorang yang bernama Yitra. Kalau di sini kan seorang Ismail. Tapi kalau di King James, King James, bukan baca. Seorang Ismail. Seorang apa? Seorang apa? Ayo. Seorang apa? Tidak. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, sambil menunggu Bang Ardi, Bang Handi, Ustadz Sugi, Bunda Rama, Bang Fakhruddin host. Kemana? Geser ke Abi Jatin. Hah? Oh, geser. Oke, siap. Makasih ya. Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia adalah name was Itaran adalah Israel ya, Israel. Ya, yang benar yang mana? Israel atau Ismail yang benar? Oke, saya merujuk di King James Version, saya mengambil Israel lah. Israel berarti ya. Oke. Bang Ardiansyah salah, ternyata dalam Bible bahasa Inggris pun ternyata bukan Israel tapi Ismail. Tertulisnya loh. Coba kita baca ya. Tunggu ya. Kita baca di sini. Ini kan King James. King James ya, Pak ya? King James ya? King James. King James. Ya. Pastikan dulu nih King James bukan nih? Ya, King James ya. Oke, kita baca di sini. 17:25. Nah, ini Israel apa Ismail ini? Israel. Israel. Oke. Ya. Kita ke Sefaria. Lah, ini Israel apa Ismail ini? Israel juga. Israel. Ya. Kita ke Bible Hub. Bible Hub ya. Kita ke Septuaginta. Ini Israel atau Ismail ini? Saya tidak paham. Saya tidak paham. Saya kasih tahu. Ini Israelites bacanya. Israelites ini bacanya. Oke. Nah, sekarang saya tanya Bapak, yang benar ini Ismail kan? Ini 2 Samuel 17:25 di Alkitab Sabda, di Bible Anda. Bible LAI Anda. Ini Ismail kan? Nah, yang benar Ismail atau Israel? Kalau saya memegang di King James Version. Jadi kita mengambil perbandingan ya. Karena King James Version kan mendekati bahasa aslinya. Jadi saya menggunakan King. Makanya saya menggunakan 2 Alkitab juga. Saya bedakan, saya mau cari perbandingan ya, mana yang lebih mendekati kebenaran terjemahannya. Ini kan menyangkut terjemahan soalnya. Berarti yang mana yang benar, Pak? Saya menggunakan King James Version saja. King James Version. Sepakat ya? Kita sepakat dulu, Pak. Iya. Baik. Saya menggunakan. Baik. Kita ke 1 Tawarik ya. 1 Tawarik 2:17. Oke ya, Pak. Jadi di sini Yitra atau Yeter di King James Bible Anda. Nah, King James ya. Yeter atau Yitra di sini itu adalah orang Israel, betul ya, Pak ya? Ya. Kan pakai King James katanya. Oke? Iya, King James. Nah, ini Israel ya, pastikan dulu nih. Ya. Yitra atau Yeter sama ini, Pak. Yitra, Yeter itu sama. Anak orang Israel. Nah, sekarang saya tanya. Nah, ini kan di King James juga nih. Ya. 1 Tawarik 2:17. Nah, ini Ismail atau Israel, Pak? 1 Tawari sebentar ya. 1 Tawari 2:17. Coba. 1 Tawari 2:17 ya. Silakan, Pak. Satu Tawari 2 Ismailiti ya, itu Ismailiti. Ismailiti. Nah, pertanyaan saya, Yeter atau Yitra ini yang betul yang mana? Israelites atau Ismail? Yang mana yang benar? Ayo. Saya itu dulu dengan bahasa Indonesianya. Kita ke sana. Ya, silakan. Tadi katanya mau main King James. Saya buka King James. Iya. Kita lihat dulu
kita lihat dulu konteksnya apa betul memang di situ sama atau tidak kan? Loh lah ini Amasa. Amasa was Yeter atau Yitra the Ismail. Amasa nikah sama Abigail. Iya, sebentar. Iya. Di sini juga iya. Tuh. Amasa. 1 Tawari 2. 1 Tawari. Amasa 2. Punya anak laki-laki namanya 1 Tawari Yitra. 2. Tadi 1 Tawari 2 apa itu, brother? 1 Tawarik 2:17. 2:17 ya. Nah, yang bener yang mana? Ya. Israel atau Ismail? 1 Tawari 2:17. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Oh ya, di sini memang Ismail. Ah, Ismail. Coba ke 2 Samuel 17:25. Kalau di 2 Samuel tadi apa? Israel. Israel. Nah, pertanyaan saya, yang benar ini Israel atau Ismail? Yang benar. Ayo. Saya juga baru temukan perbedaan ini ya. Ah, berarti lebih pintar siapa? Saya atau Anda? Jadi saya belum apa ya? Kena kan? Baru maju kena, mundur kena. Pak Ferry bilang katanya mengikuti King James di 2 Samuel 17:25 karena memang betul di sini tertulis Israel. Ketika Pak Ferry mengikuti Israel, ternyata bertentangan dengan 1 Tawarik 2:17 yang notabene Ismail. Nah, yang benar yang mana? Saya tidak bisa jawab itu ya, karena kelihatannya bertentangan ya. Memang tidak akan pernah bisa menjawab hal ini sampai kiamat kurang 2 hari, begitu ya. Tapi saya salut sama Pak Ferry. Pak Ferry sudah mengakui saya tidak bisa jawab, tapi kelihatannya memang bertentangan. Itu adalah suatu jawaban yang menurut saya sangat mahal ya, dan sangat dihindari oleh orang Kristen. Tapi di sini Pak Ferry sama itu Bang dari ini ya, masih noise ya saya ya. Ya, tapi di sini Pak Ferry ya, aduh. Ya, tapi di sini Pak Ferry mau mengakui bahwasanya beliau nggak tahu. Ini sangat-sangat luar biasa loh teman-teman. Gimana tanggapan Bang Handi, Ustadz Sugi, Bunda Rahma atau Bang Akademik? Silakan. Beliau sudah mengakui kejujurannya. Silakan. Harusnya dikasih A+ tepuk tangan. Tepuk tangan host. Oke, sekarang boleh saya bertanya? Ya, silakan, saya tutup dulu. Saya tutup cam dulu ya, gantian ngobrolnya, jangan sama saya terus. Ntar dulu, saya simpulkan dulu bahwa silakan. Inilah resikonya kalau saya simpulkan dulu bahwa boleh saya bertanya? Bentar dulu, nanti habis ini saya dulu. Ini dari kalau tidak bersahabat dengan Bible-nya sendiri. Jadi begini. Kau harus bersahabat dengan Bible-mu gitu loh. Ada hal-hal yang memang saya tidak bisa pahami kan. Tapi mungkin ada orang yang bisa menjawab. Tetapi saya terus terang saya tidak bisa menjawab itu. Tapi mungkin ada orang yang lain bisa menjawab, ya kan? Gak bisa dijawab, datanya sudah jelas berbeda. Ya, sekarang boleh saya bertanya? Ya, silakan. Oke, ini untuk Bro Handi, saya tanya untuk Bro Handi ya. Coba Anda buka di Quran ayat 22 Quran surah 22 ayat 47. 22:47, saya bantu Bang. Apa lo nyuruh gue yang buka? Oh, saya bacakan? Ya, baca. Ini yang dibaca Quran atau terjemahan Quran ini? Terjemahan Quran. Ah, berarti bukan Quran ya? Ya. Ya, oke. Lanjut. Jadi bunyinya begini. Quran surah 22 ayat 47. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun. Salah itu. Salah. Itu bukan surat Al-Had itu 22. Waduh, ngarang. 22:47 itu brother. Iya, 22:47 itu dah mereka meminta kepadamu Muhammad agar ajab itu disegerakan. Salah lu. Salah. Oke. Ini brother jelas sekali terjemahnya. Untuk apa terjemahnya? Ya, coba tampilkan dulu Pak Ardiansyah Al-Had. Oke. Ini bunyinya lu begini. Diam dulu, lu salah data. Lu diam dulu. Hari di sisi Tuhanmu lu adalah diam dulu. seperti 1000 tahun menurut 22:47 mau dibuka. Di Quran 70 ayat 4 dikatakan para malaikat dan Jibril naik orang ini salah data kok. adalah sehari
setara dengan 50.000 tahun. Ini. Ya. Ini surat 22 ya. Surat 22 ya. Ya. Nah, ayat berapa ini? Ayat 47. Nah, ini ayat berapa? 47. Ah, baca. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar asap itu disegerakan. Sama enggak? Sama Padahal enggak? Allah tidak menyalahi janjinya. Ya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun. Oke, 1000 tahun. Oke. Ya, Terus 1000 tahun. Sekarang Ya, di 70 ayat 4. Oke, baik. Gampang ini. Gampang Bang Andi, jawab aja. Ntar dulu, 70 ayat 4. Al-Ma'arij ya. Terusin aja, Bang. 4. Oh, ini. Ya, oke. Ini kan? Para malaikat dan Jibril naik ya. Menghadap kepada Tuhanmu dalam sehari, oke? Ya. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Oke, betul. Oke, terus permasalahannya. Jadi pertanyaannya, kalau di Quran surah 22 ayat 47, sehari itu sama dengan 1000 tahun. Sedangkan 1000 tahun. di 70 ayat Di sisi 4, siapa itu? Menurut siapa? Di sisi siapa? Di sisi Tuhan? Gimana? Coba dibaca dulu. Coba. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mu ini manusia kan? Iya. Nah, oke, sip. Mu manusia. Oke, sip. Lalu? Manusia. Oke, sip. Perhitungan manusia. Ah, ya betul. Terus? Kemudian di 70 ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Iya, oke. Oke, terus masalahnya? Masalahnya 1000 dan 50.000 kan? Di 22 ayat 47 itu satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Ah, ini 70 sama dengan 50.000 tahun. Ini yang naik ini malaikat atau manusia ini yang naik ini? Malaikat dan para malaikat dan Jibril. Ah, mana manusianya? Mana? Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhanmu. Ah, iya, dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Kan malaikat dan Jibril. Nah, pertanyaan saya, mana manusianya? Tidak ada manusia di sini. Ya sudah. Tadi di ayat sebelumnya kan manusia, bener nggak? Tetapi di ayat 70 ini kan menurut para malaikat dan Jibril. Tidak dikatakan kalau manusia, kalau Jibril itu begini dan begitu. Ini kan ini coba saya tanya, ini para malaikat dan Jibril kan? Ya. Nah, mana manusianya? Tidak ada manusia. Ya sudah, selesai, gampang gitu kok, angel-angel. Tetapi masalahnya ini sama. Bukan masalahnya. Tunggu. Ini yang naik ini malaikat dan Jibril atau manusia yang naik menghadap Tuhan ini? Dan malaikat itu Ferry. Yang naik menghadap Tuhan ini manusia atau malaikat? Apakah malaikat itu bukan makhluk? Loh, makhluk. Tapi kan yang naik kepada Tuhan ini manusia atau bukan? Makhluk itu manusia, brother. Malaikat juga makhluk. Ya memang, tapi sama nggak? Malaikat bisa terbang, malaikat bisa menghadap. Dengerin, malaikat dengerin dulu, Ferry, dengerin, brother, dengerin. Itu bukan makhluk. Aduh, ini orang. Boleh saya kasih analogi? Silakan Ustaz. Kalau saya naik pesawat ke Kalimantan, ya memakai pesawat perhitungannya cuma 2 jam. Kalau dari Rio, tapi kalau saya naik kapal api, kalau kapal laut, Rio Kalimantan 2 minggu. Paham di situ? Jadi antara perhitungan kapal laut dengan kapal terbang jangan disamakan. Perhitungan malaikat dengan perhitungan manusia jangan disamakan. Iya. Betul. Memangnya di sini gitu maksudnya. Manusia akan naik ke surga ketemu Tuhan, tidak? Coba ayat 22 itu tidak disebutkan manusia akan mengadakan perjalanan. Nggak paham juga dia.
Ayat 47 itu tidak dikatakan manusia akan mengadakan perjalanan bertemu Tuhan. Beda. Itu kan jelas. Ya beda berarti. Ya sudah beda. Makanya selesai kan? Makanya makhluk dan manusia itu sama. Itu makhluk. Malaikat itu makhluk, manusia makhluk. Perjalanannya sama itu. Loh, mana? Oke, saya baca ya. Tunggu. Saya baca. Fer, diam dulu. 70 ayat 4 itu 50.000 tahun. Yang mana yang benar? Diam dulu. Aduh, ini orang. Saya baca. Ini loh saya baca. Saya bacain ya. Nih, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini manusia. Ya, betul. Menurut manusia. Oke, stop dulu. Ini untuk apa? Untuk apa ini? 1000 tahun ini untuk apa? Saya tanya. Menurut manusia ini untuk apa? Tidak, di situ tidak dijelaskan untuk apa. Aduh, ini orang nggak paham. Makanya kalau nggak paham Quran itu ini tidak dijelaskan untuk apa kan? Aduh, parah ini orang. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah ini untuk azab ini, azab disegerakan. Ini azab ini, paham nggak? Oke, asap. Kenapa asap? Lo paham nggak? Asap memangnya kenapa? Itu kan hukuman. Azab ini maksudnya pada saat Allah mengazab manusia itu ketika sehari di dunia, sehari di sisi Allah, azabnya itu sama dengan kita merasakan azab itu di dunia ini selama 1000 tahun. Paham nggak? Apa bedanya dengan Quran 70 ayat 4? Enggak, paham dulu nggak itu? Paham nggak dulu? Aku ngomong tadi, paham nggak? Ya, paham. Nah, oke, sekarang aku tanya. Itu tadi kan untuk azab ya. Sekarang saya tanya, di Quran Al-Ma'arij ayat ke-4 ini, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Pertanyaan saya, ini sehari setara dengan 50.000 tahun ini untuk manusia atau untuk bukan manusia? Jawab. Untuk Jibril dan malaikat. Saya tanya untuk manusia atau bukan manusia? Jawab dulu. Jawab dulu. Ini untuk manusia atau bukan manusia? Jibril susah dan memang susah kalau kayak gini. Iya, untuk manusia atau bukan? Jibril itu makhluk. Saya tanya apakah untuk manusia atau bukan manusia? A manusia, B bukan manusia. Yang mana? Loh, saya nggak tanya makhluk atau bukan makhluk. Saya tanya apa ini ayat, apakah untuk A manusia atau B bukan manusia? Yang mana? Apakah malaikat dan Jibril makhluk atau manusia atau bukan? Udah kan? Itu aja. Udah. Makan makhluk manusia dengan makhluk Jibril. Sekarang saya tanya kepada Anda, manusia bisa terbang nggak menghadap Tuhan? Jawab. Saya jawab. Bagaimana dengan muat? Bagaimana jawab dengan dulu, manusia bisa terbang atau tidak manusianya? Saya tanya manusianya. Dengan naik buruk. Itu beda, itu buruk. Ini manusia. Manusia tidak. Iya, mana? Udah diam dulu, diam dulu. Kamu kan bertanya. Dengar dulu, Ber. Saya turunkan nih. Dengar dulu, Ber. Kamu kan ini bertanya. Kamu ini bertanya loh. Kenapa Muhammad bisa ini orang ini dibilangin ya? Gantian dulu Pak Peri. Kenapa sih? Dibilangin loh, dengerin orang kan udah jawab. Itu asbabul nusulnya kan beda. Satu untuk manusia, satu untuk malaikat. Jadi perhitungannya beda. Kalau udah dikasih tahu gitu, kamu jangan ngeyel lah. Kalau masih ngeyel ini, pergi ke langit ketujuh. Benar-benar nih orang ini. Bisa terbang. Aduh. Benar-benar lu nggak bisa diatur ya. Jadi bilang ya udah diturunin. Ya udah. Di sini ada catatannya, Bang. Di sini ada catatannya, Bang Andi. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Allah sedang membicarakan malaikat gitu loh. Ketika malaikat ini naik kepada Allah,
para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. 1 hari untuk malaikat Jibril ini apabila dilakukan oleh manusia memakan waktu 50.000 tahun. Paham nggak sampai sini dia? Nggak paham. Diskusi. Udahlah, capek. Ngambil kontradiksi Al-Quran yang ternyata ya nggak ketemu dia. Sekitar 25 kontradiksi dan itu beredar di Facebook dan udah dijawab. Dia itu ngambil dari Facebook. Yang jelas gini ya, ini si Peri ini dah sama sebagian ya. Kalau Al-Quran itu sok tahu dia tuh. Pokoknya Al-Quran salah. Pokoknya lu nerangin bodo amat, gua nggak mau dengerin. Pokoknya salah gitu loh. Tapi setelah Bible-nya di depan mereka, ngangak dia, tidak bisa bersahabat dengan Bible-nya sendiri. Ya gitu loh. Jadi kalau teman Kristen bertanya tentang Al-Quran, boleh kau bantah, tapi punya keilmuan lah. Gitu loh. Jangan asal ngerocos, nggak enak didengar loh. Itu menandakan lo merendahkan harga dirimu. Itu intinya. Udah dijelasin berkali-kali, tapi ngeyel gitu loh. Ini sudah ada pasien, Song. Silakan, Song. Silakan yang lain. Orang kayak gini nggak perlu lah dirawat. Dari dulu itu si Peri begitu. Lodeh Muslim atau Kristen? Kristen bang. Muslim. Oke, kita kasih dulu ke Song ya. Silakan Song. Nyanyi dulu Song. Siap kemana? Sebentar, mau siap kemana? Ke jurang atau kemana? Enggak, mau jawab pertanyaan aja. Oke, tadi siang sempet lewat-lewat cuma nggak bisa naik saya. Mau jawab pertanyaan. Bible itu yang tentang isi oh silakan. Oh bukan yang itu yang tentang apa? Iya. Yang 2 orang apa sih namanya? Yang nggak mati itu loh. Nggak tahu saya. Oh bukan ya, bukan Rumi ini berarti. Mau diterusin lagi yang tadi Israel sama Ismail gitu kan? Karena memang dalam Bible luar negeri maupun di LAI termasuk dari Mesianik itu memang ternyata ditulisnya Ismail. Ya, tetapi dalam bahasa aslinya Israel itu maksudnya. Iya. Kalau mau sangat. Tapi kalau dari konteks kan kita lihat pasti Ismail sih, karena kan dibicarakan dari luar apa namanya, kan mereka kan memang orang Israel. Pasti konteks di sana berbicara tentang orang Ismail. Konteks gitu. Tapi jangan melupakan bahasa asli hingga pada akhirnya ya, menjadi kan korban. Paling ada kesalahan gitu kan, ketik atau biasa kesalahan kecil lah gitu. Kalau kesalahan ternyata pas saya periksa di LAI langsung ternyata memang semuanya Ismail, nggak ada Israel. Nanti tanya Pak Anwar Chen lah. Sama timnya ini gimana nih tulisnya nih. Jadi saudara Song setuju untuk tidak menggunakan LAI? Kalau ada sedikit error sih wajar ya, tapi memang nggak yang esensi gitu ya, tidak berbelok dari yang kayak esensi gitu ya, kalau menurut saya. Oke. Banyak hal juga sih, memang banyak hal juga yang apa sih namanya terjemahannya kayak agak kacau-kacau gitu ya terjemahannya. Kita harus tahu bahasa aslinya. Ya. Saya kasih analogi, ketika abang makan dalam satu piring, saya kasih kotoran, yaitu 1 sendok teh. Anda membuang semua makanan tersebut, termasuk dengan adanya kotoran 1 sendok teh, ataukah Anda 1 sendok teh yang di dalam piring itu yang Anda buang, lalu pada akhirnya makan itu Anda makan? Gantung ada yang kalau ada pepatah bilang rusak susu sebelaga ya gitu. Tergantung isinya apa ya. Ketika Anda makan, saya kasih ya dalam 1 piring Anda itu, saya kasih kotoran 1 sendok makan, semua Anda buang makanan tersebut. Buang aja kotorannya. Oke. Dan ternyata kita melihat adanya sebuah kesalahan di dalam Bible. Meskipun itu satu, berarti Anda harus konsisten dengan adanya posisi analogi yang dibuat. Betul? Makanya contohnya. Tadi saya menyarankan contohnya. Oke. Ya. Masih mau ngebahas tentang Ismail Israel, silakan. Atau yang lain silakan. Saya karena ketika contoh dalam 1 John yang gampang, 1 John 5:7 termasuk juga di Markus pasal 16 ayat sampai ayat 8. Ternyata kalangan Anda sarjana sendiri itu menyatakan itu bukan ayat asli, artinya ayat tambahan. Itulah yang dimaksud dengan yang tadi saya analogikan. Yang buka kurung itu bukan masalah buka kurung, karena di abad 14 itu tidak ada. Sebelum abad 14, 157 itu tidak ada sama sekali
kalimatnya. Tetapi sesudah abad ke-14 baru ditambahkan di dalam 1 John 5:7. Itu contohnya. Buktinya mana nih? Oke, saya kasih. Silakan Anda buka dulu sebenarnya 1 John 5:7 ya. Itu terjadi ternyata ketika kita cek adanya sebuah tambahan, dan ternyata tambahan itu hingga detik ini masih digunakan oleh LAI. Makanya tadi saya kasih analogi seperti itu. Dan Anda konsisten nggak ketika saya kasih analogi, Anda akan membuang semua makanan itu termasuk kotoran dan makanannya. Ya ini saya sudah, ini kan yang buka kurung dia. Saya tahu ini ayat. Di dalam Bible lain tidak ada yang menggunakan tanda kurung dan tidak sama sekali menggunakan tanda kurung. Kalau jadi gini kisahnya gini. Jadi di Bible itu kan mereka kan dahulu kan belum ada mesin cetak. Jadi kan disalin ya. Biasa ada salinan tulisan tangan itu yang dibuka kurung, biasanya mereka menambahkan apa istilahnya kayak penjelasan gitu loh. Kayak ini loh Tritunggal atau gimana lah. Jadi boleh ditutup sedikit kurung. Silakan Ibu. Oke. Iya. Yang paling ada suara mobil. Ya. Ya. Silakan. Itu Bang ya, Bang Song, yang paling fatal kalau kita lihat di Bible ya. Di 2 Lukas 11 ya. 2 Lukas 11 itu yang bukan lahir Tuhan telah Lukas 2. Lukas 2 Lukas 11 telah lahir Kristus, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan. Tapi di Roma 14:9 ya, oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Lukas bilang yang lahir ini Tuhan, ngoe, hore lahir Tuhan, kan? Si bayi baby baru lahir ini udah Tuhan. Kata Paulus botak di 14:9, Kristus, oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya, ada kata supaya menjadi Tuhan. Menurut Bapak ini kenapa nih, gimana nih koplaknya pertentangannya kan? Nggak nyambung apa? Gitu. Iya, memang dia supaya jadi menjadi Tuhan kan, dia menjadi Tuhan atas segala apa namanya? Lukas 2:11 yang lahir ngoe, yang lahir ini Tuhan. Roma 14:9 kata si Paulus harus mati dulu ini. Tuhan itu atau Theos itu atau Kurios? Di situ. Entahlah di situ. Enggak, kalau Tuhan karena gini nih, bahasa Indonesia yang lama gitu harusnya Tuhan gitu. Jadi kecampur Tuhan sama Tuhan. Oh, jadi Anda sadar kalau Anda ditipu lain. Bukan, sadar. Memang Tuhan. Cuma kan dia kenapa kayak gini nih. Tuhankan? Udah tahu Tuhan, kenapa Anda Tuhankan? Dia juga Anda Tuhan, tapi dia juga dia Tuhan dan Tuhan. Kok dia Tuhan dan Tuhan? Yang benar yang mana? Iya, dua-duanya dia punya esensi. Karena esensi dia. Gimana sebentar? Gimana kalau dia Tuhan, kok dijadikan Tuhan? Tuhan itu, Anda tahu Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Kalau Tuhan, ya Tuhan Takur, sebuah perusahaan, junjungan, pemimpin apa kayak itu Tuhan tanah, Tuhan Takur, Tuhan penguasa alam semesta raya, pencipta alam semesta raya. Bagaimana mungkin Anda berkata itu sama? Nah, ini nih paling gampang kita buka Yohanes 20:28. Thomas menjawab. Saya nggak ke Yohanes, saya hanya membahas Lukas 2:11. Lukas berkata yang lahir Tuhan. Ketika ngoe, hore Tuhanku lahir ya. Lukas 2:11. Tapi apa kata si Paulus? Harus mati dulu ini Yesus nih, baru bisa jadi Tuhan. Oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya, ada kata supaya menjadi Tuhan. Jadi ini dua orang ini, dua manusia ini yang kau imani ini adalah sama-sama rasul ya. Rasul palsu entah apa ya, kau imani sebagai Paulus rasul, Lukas juga ini penulis Bible mu kau imani, tapi kedua-duanya bertentangan.
Dan kamu tadi bilang itu kan Tuhan. Berarti kau sadar kau ditipu lembaga Alkitab penerjemah. Yesus sebenarnya Tuhan. Ya, jadi ada dua. Dia itu secara esensialnya dia kan bersama-sama dengan Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Makanya dia ada Allah ya. Kita pakai nama Allah deh. Allah dan Tuhan ya. Anda dengar saya nyebut firman, saya nggak ke firman. Kita hilangkan. Enggak, karena kita harus menjawab dengan firman. Saya bahas semua pertentangannya, tertulis. Pertentangan enggak, karena semua jawaban itu tertulisnya di dalam firman. Semua jawabannya di dalam firman. Saya pertanyakan pertentangan dua ayat ini ya, dua data ini pertentangan. Kata si Lukas yang lahir, itu Tuhan yang lahir. Kata si Paulus bahwa harus mati dulu supaya menjadi Tuhan. Yang mana yang benar yang menurut? Mungkin Elainya ya, Elain mungkin lagi tulisnya kayak gitu aja. Cuma kan kalau kita ngerti bahasa aslinya kan kita tahu. Enggak, kita kalau ngerti bahasa aslinya kita tahu kok. Aslinya apa? Bahasa aslinya itu dua Tuhan. Waktu Thomas berbicara sama Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Saya tidak bahas Thomas di mana telinga Kurios. Saya sebut Thomas kan. Dia menyebut Yesus itu. Enggak, saya bahas pertentangan Paulus dan si Lukas. Si Paulus botak dengan si Lukas saya bahas. Saya enggak ke Thomas. Saya enggak nyebut Thomas. Pertentangan enggak, kita jadi bahas. Di situ ada tahu. Dari Kurios, tadi yang kita bahas kan pertentangan Ismail dengan Israel, yang kita bahasin pertentangan di Bibelmu. Kekocakan Bibelmu saling bertentangan para penulis ini. Katanya tidak sebenarnya kalau kamu tahu tentang surat-surat Paulus itu dalam artinya. Makanya nggak pada ngerti, Lukas, dalam sekali artinya. Kenapa dalam beda sekali, dalam sekali. Misteri ilahi. Dalamnya segimana? Coba jelaskan dulu. Jelaskan dulu dalamnya segimana di perbedaan Lukas. Oke, contoh. Kayak kalau nggak salah tadi siang deh saya dengar ada setiap orang kan akan mati. Yang katanya kenapa Henok gak mati ya? Bahas orang. Fokus aja, fokus Bang Song, dan bahas yang tadi siang. Dan nanti saya akan membuktikan dari apa yang kami sampaikan, karena di sini sudah siap ada 6 Bible versi cetak dari berbagai denominasi. Silakan. Boleh. Artinya itulah Bible Anda ya. Satu data dengan data yang lain saling bertentangan. Tidak dong. Itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan-perkataan manusia. Enggak dong, enggak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Di mana akalmu ya? Di mana akalmu? Yang satu berkata, yang lahir ini Tuhan. Ini Tuhan, Lukas. Di situ bahasa aslinya apa? Kurios atau Theos? Saya tidak ada urusan ya. Semuanya kalau kita ke bahasa originalnya sama-sama kurios. Kurios ya udah berarti Tuhan. Tapi ya, kamu Tuhan. ditipu. Berarti kamu ditipu. Kau terima kau ditipu lagi. Enggak, tidak ditipu. Dia memang kurios dan dia juga Theos. Kenapa kau akui? Di mana data di Bibelmu? Di karena mana dia kurios dan dia juga Theos. Dengar. Ini kau menipu ini. Kau yang menipu. Bukan lagi kau yang menipu. Coba cari sedikit bang. 1 menit lagi. Coba cari di seluruh Bibelmu Yesus disebut Theos. Coba cari seluruh Bibelmu ya. Itu yang tadi saya bacakan. Oke, saya bacakan ya. Apa kau bacakan? Oke, kita baca Yohanes 20:27. Coba dibaca. Kau baca, kau buat data, kau baca. Bawah dengar juga bang Sok. Ya. Yohanes berapa? 20:27. 20:27 ya. Sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini kenapa Yesus ngomong begini? Waktu itu ceritanya si Thomas itu kan belum melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Dia nggak percaya itu Yesus sudah bangkit lagi kan? Ternyata Yesus bangkit, datang di depan dia, dan dia berbicara seperti itu. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku.
Oh, Siapa yang bilang kuriosku. Oh, Siapa yang teosku. Siapa yang Itu bilang Thomas itu? yang berbicara. Ketika Lalu Yesus berkata kepada dia, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak Siapa yang melihat bilang? namun percaya. Oke, kan Thomas yang bilang. Oke, kau percaya kata-kata Yesus Thomas. bilang kan, karena engkau telah melihat aku, Yang maka bilang engkau itu percaya. Ya, gini, Bang, gini, itu karena ini ceritanya ya. Kemungkinan kalau kita kaget ya Tuhanku, ya Allahku. Ini Thomas yang bilang ya, bukan Yesus ya. Dan ingat, Injil Thomas kau tolak. Aduh, bukan Injil Thomas. Kanon. Itu Thomas yang ngomong. Itu Thomas yang ngomong. Injil Thomas kau tolak. Injil Thomas. Kenapa kau tolak Injil Thomas? Kenapa kau tolak Injil Thomas? Kata-kata Thomas enggak, Bang. Injil Thomas kau tolak. Kenapa? Injil Thomas kau tolak. Kenapa? Saya memakai semua Bible ini yang tertulis. Kalau kau terima perkataan Thomas, kau harus terima Injil Thomas. Injil Thomas tidak dikanon. Dia tertolak. Bang, Injil Thomas itu sorry Mbak. Injil Thomas tahun berapa Mbak? Kenapa kau terima perkataan Thomas? Bunda ya Bunda. Thomas kaget, dia kaget. Oh kita tak, ya Allah ya Tuhanku. Kan kalau kau ketawa. Bukan begitulah. Terus tidak menerima Injil Thomas. Kau terima perkataan Thomas. Kau terima Injil Thomas, tapi kau terima perkataan Thomas, tapi Injil Thomas kau tolak, tidak dikanon. Bapak-bapak gereja menolak itu Injil Thomas. Kenapa kau tidak terima Injil Thomas sementara perkataan Thomas nanti? Udah, stop dulu, Song. Yang dilihat Thomas itu waktu Yesus bersoal jawab sama Thomas itu, Yesus waktu itu Tuhan ya? Dia Tuhan dan dia juga Allah. Gitu. Oke, baik. Jadi anaknya Maria itu ya yang dimaksud Thomas itu. Iya, betul sekali. Oke, baik. Artinya habis itu Yesus pulang tidur masih Tuhan dan Allah juga. Waktu Yesus habis itu kan nggak mungkin di situ terus, pulang tidur dia. Jadi kalau dia waktu di dunia dia mengambil lah, maksudnya dari kealahannya dia kan adalah firman. Bro, ini kan peristiwanya di dunia, bro. Iya, dia adalah Tuhan. Iya, baik. Sesudah Thomas penguasa mengatakan, di dunia. Dengerin dulu. Sesudah Thomas mengatakan, Yesus Tuhanku, Allahku gitu. Habis itu Yesus berdiri terus di situ atau pulang ke rumahnya? Baca aja selanjutnya. Nah, sesudah itu dia pulang tidur. Nah, yang tidur ini masih Tuhan Allah juga. Ya, berubah lagi dia manusia. Allah. Enggak, dia Tuhan dan Allah. Oke, baik. Jadi setelah dia mati dia menjadi penguasa atas dunia dan jangan dunia buru-buru bawah. matiin anak orang, ntar dulu belum mati dia. Siap. Nah, habis itu setelah peristiwa soal jawab sama Thomas, pulanglah dia ke rumah, mandi, tidur. Nah, yang mandi itu masih Tuhan Allah juga? Masih berubah dia. Jangan pakai saklar nih. Dia nggak pulang tidur lah, dia sudah dengan tubuh kemuliaannya gitu. Enggak, itu masih di dunia itu, coy. Iya, tapi dia dengan tubuh kemuliaannya bisa kemana-mana gitu. Oh, jadi Yesus di dunia bisa berubah-berubah? Enggak, dia bisa tembus kemana-mana. Ternyata Yesus anaknya Maria bisa berubah fisik gitu. Bukan, kayak gini lah. Dia membatasi diri. Waktu dia turun jadi bayi itu, dia itu membatasi dirinya lah. Gitu. Waktu dewasa mengambil rupa. Waktu dewasa dia mengambil ilmu kanuraga. Enggak, setelah dia bangkit kan baru. Gak benar lu, Song. Benar begitu. Kan dia di situ kan ada tertulis dia mengambil rupa manusia, firman yang mengambil rupa manusia. Kan waktu ketemu Thomas, dengerin dulu. Kan waktu ketemu Thomas, bersoal jawab dia, ngobrol lah dia, ya Tuhanku ya Allahku gitu ya. Yesus menjawab, kamu percayalah itu kan gitu intinya. Ya oke lah, saya ikuti kata-katamu. Yesus itu Tuhan dan Allah itu. Nah, ini kan masih lama hidupnya di muka bumi. Apa konsisten nih Yesus seperti itu? Tuhan Allah juga konsisten. Ya, dia Tuhan dan Allah. Oke, baik. Ya, kalau dia BAB, ya udah. Habis itu misalnya nih masuk BAB, kamar mandi, Tuhan Allah juga yang BAB. Wah, kayaknya kalau udah tubuh kemuliaan enggak deh ya. Soalnya nggak diceritakan dia BAB.
Tidak diceritakan dia BAB Bang, cuma dia makan saja gitu. Oke, jadi Yesus makan nggak BAB? Oh, saya nggak tahu. Tidak diceritakan. Kotoran melayang ya. Tidak diceritakan Bang. Jadi saya menjawab sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin jadi saya bisa menjawab. Ini yang paksa aja deh. Yesus misalnya tukang kayu. Jadi yang nukang kayu itu Tuhan. Tuhan. Weh, giliran sama Thomas Tuhan, giliran tukang kayu Tuhan. Kenapa berubah-berubah? Dia juga enggak esensinya Allah, esensi rohnya. Jadi dia bilang Tuhan. Kena kan begitu Bunda Rama diskusinya santai tapi kena gitu loh. Lanjut. Kalau kita Nah, sedikit. Saya kembali dulu sedikit Bang Akademi sedikit. Silakan. 1 menit ya. Nah, ketika Thomas, ketika si siapa lagi tadi ini? Yesus ya, ketika Yesus tiba di sebuah tempat ya, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku lah di surga yang mengatakannya. Nah, ini pengakuannya bahwa dia Mesias. Dia tidak pernah mengaku, ya betul aku Tuhan. Ini pengakuannya dia Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu adalah seorang tokoh, bukan seorang Tuhan ya, seorang tokoh yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi yang bisa membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Imperium Romawi. Seorang tokoh, bukan seorang Tuhan. Ini konsep Yahudi ya. Mesias itu konsep Yahudi ya, yang diambil dan disalahartikan oleh orang Kristen sekarang ini. Orang Yahudi. Ini sebentar, ini saya kasih kamu ilmu ya. Ini pemahaman pengakuan Yesus. Betul katamu Thomas. Aku Mesias, bukan manusia mengatakannya, tapi Bapakku di surga yang mengatakannya. Nah, coba kita lihat apa itu Mesias. Secara harfiah, kata Mesias itu atau Kristus adalah seorang yang diurapi dengan minyak kudus atau seseorang yang ditahbiskan. Bukan Tuhan ya. Dalam catatan perjanjian lama ada banyak orang yang disebut dengan Mesias. Seperti Kores, Harun, Elisa, Salomo. Jadi begini ya, sebentar, kamu jangan dulu bilang oke begini. Inilah kejahatan lembaga Alkitab Indonesia. Coba simak ya. Mana dalilnya Burama Salomo Mesias? Burama mana dalilnya Salomo disebut Mesias? Ada. Sebentar, jangan dulu ngerecokin. Tunjukkan dulu. Mana dalilnya Salomo Mesias? Mute dulu, sebentar aku dalil ya. Jangan bacot. Tunjukkan, jangan bacot. Jangan bacot. Saya kesong dulu, sebentar kau. Tunjukkan dulu baru lanjut. Bang Kevin bisa diatur. Tunggu Bunda Rahma. Bunda Rahma, ini cowok yang ngomong Bunda. Bunda Rahma, Bunda, ini cowok yang ngomong. Tunggu Kevin, kau bisa diatur nggak? Kau bisa diatur nggak? Oke, baik, kau bisa diatur. Maka saya akan menendang pantatmu. Nah, sudah saya tendang pantatnya. Silakan dilanjut, Bunda Rahma. Pak sekretku. Nah, gini. Sekjen ya. Oke. Begini Bang ya. Inilah kejahatan lembaga Alkitab Indonesia ya. Aku bilang kejahatan karena begini ya. Demi menuhankan Yesus. Kalau Yesus merujuk ke Yesus, kata Mesias itu dia ganti Kristus. Padahal harusnya Yesus Mesias. Tapi kalau Yesus dia lari ke bahasa Yunani, Yesus Kristus. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus. Jadi dia tulis di Bibelmu itu Yesus Kristus. Harusnya lari ke bahasa Ibrani, Yesus Mesias. Tapi kalau merujuk kepada Kores, Daud, dia tulis di situ Mesias. Dia tidak lari ke bahasa Yunani. Ini kejahatannya. Ya. Kalau Kores dia tulis Mesias. Coba kita ke Yesaya. Yesaya 45. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores. Mesias harusnya dia tulis, kalau lai ya, lembaga penerjemah Jude
ditulis di situ kepada Kristus, kepada Kores. Tapi kalau untuk selain Yesus dia tulis Mesias. Padahal sama-sama artinya, hanya berbeda bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Itu kejahatan antara lain. Selain Tuhan ya, Tuhan diganti jadi Kurios, dia ganti kata Tuhan, dia ganti menjadi Tuhan. Jadi kau sendiri tadi merujuk kepada saya jawab Thomas, boleh nggak? Saya jawab benar, boleh sedikit. Kalau merujuk kepada Thomas, kau bilang itu Tuhan. Tapi kalau saya bilang Lukas 2:11 telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, kau bilang itu kan Kurios, itu Tuhan. Jadi koplaknya kamu tidak konsisten. Boleh saya jawab nggak? Jadi aja kesimpulannya adalah dari ini semua, sebentar Song. Kesimpulan dari ini semua, Anda harus konsisten bahwa yang mati di salib itu Tuhan dan Allah, karena Yesus Tuhan dan Allah. Ya, lu jangan sampai minggirin ketuhanannya Yesus waktu mati. Oke, lanjut. Iya. Lalu saya lanjutkan. Tadi dia berkata, engkau adalah Mesias, lalu anak Allah yang hidup. Apakah Mesias Kores itu pakai tulisan anak Allah yang hidup? Emang kalau anak kita cari. Itu Daud anak Allah, Enggak dong, dicari dulu dong, dicari. Anak Allah. Emang dalam Matius 14. Orang dalam yang Matius dipenuhi Roh Kudus. Coba baca Roma. Baca Roma tentang anak Allah. Baca Roma sebentar ya. Matius 14:33. Dan orang yang ada di perahu menyembah Yesus. Katanya sungguh engkau anak Allah. Jangan lari-lari mau bahas anak Allah. Jadi saya kasih tahu apa itu anak Allah ya. Anak Allah itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus disebut anak Allah. Jadi kau lihat itu anak Allahnya tulisan besar dua-duanya. Tidak ada itu tipu-tipu itu ya. Bahasa Ibrani bahasa Ibrani dan bahasa Yunani dulu. Tidak ada huruf besar, huruf kecil tidak ada. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani tidak ada huruf kecil. Kau baca. Jadi kesimpulannya gini nih, biar nggak dapat kusir. Kesimpulannya gini, menurut Song. Saya kasih data sebentar. Menurut Song, Bunda, kasih dulu ke Song Bunda, biar dia memberikan argumentasi Bunda. Kenapa kalau saya ngomong banyak yang recokin, kalian ngomong saya diam? Kenapa sih? Kasih dong juga saya kesempatan. Kenapa sih? Apa saya nggak bisa ngomong? Saya turun aja kalau nggak bisa ngomong. Biar dulu saya selesaikan. Saya kan biasa juga menghadapi mereka-mereka yang ngeyel ini. Iya, kenapa? Coba galak-galak Bunda. Coba kau buka Roma 8. Coba kau buka Roma 8. Oke, Roma 8. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini kau alasankan kau lari kepada anak Allah. Saya bahas Kurios, kau lari ke anak Allah. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, berarti bukan cuma Yesus ya. Begitu kalau orang belajar. Kecil, Pak. Anak Allahnya kecil, anaknya. Kecil itu kau ditipu lagi. Kau bahasa lihat Ibrani, terjemahan aslinya. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani tidak ada huruf besar, huruf kecil. Bahasa Enggak, Ibrani kau lihat kata artinya. Jangan begitu dong. Kita lihat arti aslinya lah. Jangan begitu. Oh, kampret. Kalau kita Tuhan, dia lari ke bahasa aslinya Kurios. Wah, pintar sekali akalanmu ya. Tadi kau bahas Thomas, itu Tuhan dan Allah. Kita bahas setelah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, kau bilang itu Kurios, Tuhan. Wah, kampret akalmu. Nggak tetap pendirianmu ya. Memang begitu tertulisnya seperti itu. Saya harus gimana? Masa harus jawab yang lain? Jadi kau konsisten. Kurios itu Tuhan. Kau konsisten di situ ya. Iya, Theos Tuhan, Kurios Tuhan. Oke, konsisten di situ ya. Kata Yesus, dia adalah Kurios di situ toh. Kalau Tuhan, sebentar jangan kau lompat-lompat lagi, lari ke Theos sebentar. Kau mengaku itu Tuhan, itu Kurios. Di dalam Roma, kita kembali sedikit ya, saudaraku yang lain. Di dalam Roma 14:9 ya, Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Kurios. Di situ tetap Tuhan, sama-sama. Tapi lembaga Alkitab menerjemahkannya menjadi Tuhan. Sama-sama. Jadi harus tahu nih, maksudnya menjadi Tuhan itu adalah dia menjadi Tuhan, master segala master.
Master di dalam langit, master di dalam bumi bawah juga master. Makanya dia mati juga turun ke dalam dunia orang mati. Dia menjadi tuan atas dunia orang mati. Dia mengalahkan maut dan mengambil kunci maut. Penjelasan seperti itu nggak ada, penjelasannya nggak ada. Dibaca Bible-nya dong. Nggak ada. Jadi situ tertulis harus mati dulu. Oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali. Harus dong. Kalau nggak gimana dia menjadi memenang atas maut? Udah sadar ya, kau ditipu ya antara satu data dengan data tidak ditipu, tidak ditipu. Memang tertulis seperti tolol. Kalau kau nggak merasa ditipu, kau tolol. Di situ saya merasa diberkati. Di situ yang diberkati saja. Yang lahir Tuhan, satunya lagi harus mati dulu. Tapi kau ternyata tidak merasa ditipu, berarti kau kan harus kalau lihat teks itu bahasa aslinya. Korintus 4:10 ya. Oten oon karena Kristus, inilah kamu ini. Sebenarnya kau cerdas, tapi karena demi menuhankan Yesus, kau jadi botol. Nggak apa-apa, silakan lanjut yang lain. Berarti kita sudah sampaikan data-data ya. Coba pertentangan tanya. di Coba tanya. Coba tanya. Ayo. Mungkin langsung jawaban aku benar. Silakan lanjut, saudara yang lain silakan. Iya. Iya, jawaban saya kan tadi anak Allah. Tulisannya anak besar, Allah besar. Kok ditipu? Waktu dia di setiap di Alkitab ada tulisannya. Original Bible Yunani dan Ibrani tidak ada huruf besar kecil, nggak ada. Kau Emang ditipu, jemaah. Nggak ada. Kau ditipu, tipu-tipu lain itu dia kasih huruf besar, huruf kecil. Nggak ada itu. Coba kau tanya seluruh ahli-ahli Bible itu, ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kok bukan ditipu, karena LAI menggunakan itu. Original Bible-mu itu. Mana huruf besar? Nggak ada, sama rata di situ hurufnya itu. Kalau Yunani dengan Ibrani, originalnya nggak ada. Ini saya buka itu kalau Roma 8:14 sebentar ya. Nggak ada itu ya. Kok ditipu? Silakan Bang. Jadi gitu ya teman, tidak ada itu huruf besar huruf kecil di dalam bahasa original Yunani dan Ibrani, nggak ada. Itu tipu-tipu lembaga penerjemah, lembaga Alkitab Indonesia. Kalau dia ditertipu, silakan. Kalau saya yang buka laptop turun tangan, udah kelar diskusinya, nggak bisa jawab dia, terus gimana? Aku kecil apa gede? Pak Kang Ardiansa, tolong kasih edukasi dia gini aja. Menurut Song, ini kesimpulannya nih ya. Menurut Song, kalau Yesus itu bermukjizat, dia kuat, dia Tuhan. Tapi kalau dia pulang tidur, mandi, makan, tidur, lapar, dia manusia. Jadi dia tuh punya saklar. Kalau siang hari dia jadi Tuhan, malam istirahat dia jadi manusia. Betul ya Song? Tidak begitu. Coba sebentar ya. Udah selesai. Itu kesimpulannya loh. Gampang kok kesimpulannya. Itu aja, silakan Pak Ardiansa. Siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Silakan. Natur ya, kayak banci. Kalau saya yang ngomong nanti terus kalau saya buka laptop saya tunjukin data, selesai, nggak ada diskusi nanti. 3:11 Markus 3:11. Pak, saya boleh nanya nggak Pak Song? Pak Song, saya boleh nanya nggak? Silakan. Bang Ardi, boleh kasih data biar dicerahkan yang 1.300 ini. Kasih data biar dia sadar. Kalau pakai data selesai Bunda, saya nggak pakai data aja, gimana? Makanya aku tadi manggil dia. Lanjut. Iya, saya mending anu aja, nggak pakai data aja, tapi sesuai dengan data, gitu ya. Pak Song, saya mau nanya, boleh ya? Iya, silakan. Baik, pada saat siapa yang menyaksikan pada saat Yesus naik ke sorga? Ada saksinya nggak? Ada banyak sih. Ditulis murid-muridnya. Oke, tar dulu, aku open cam dulu ya, biar kelihatan. Kebalik. Tar dulu, kebalik. Jadi murid-muridnya ya Pak ya, murid-muridnya yang menyaksikan ya. Muridnya aja masih ngumpet. Artinya kalau muridnya menyaksikan, pertanyaan saya, kelihatan mata atau tidak kelihatan mata Pak? Silakan dijawab. Waduh,
Ya kalau menyaksikan ya kelihatan lah. Baik, simpel-simpel aja pertanyaan saya, Pak. Gitu loh, kelihatan mata. Oke. Saya tanya lagi, Pak. Pada saat Yesus naik ke sorga, kira-kira Yesus menggunakan pakaian atau tidak menggunakan pakaian, Pak? Waduh, itu saya tidak tahu ya kalau pakaian ya. Oh, berarti nggak menggunakan pakaian ya? Tidak tertulis di sini kayaknya. Tidak tahu pakaiannya apa, tidak dideskripsikan. Berarti Yesus itu rela tidak menggunakan pakaian naik dilihat sama murid-muridnya gitu ya? Bukan, di sini tidak dituliskan. Oh, kan? baik. Kita kan nggak bisa. Kita pakai jubah. Yesus pakai jubah kemuliaan nggak? Mungkin ya. Nah, itu pakaian atau bukan? Jubah kemuliaan, nah gitu. Iya, pakaian mungkin atau bukan pakaian? Tubuhnya juga tubuh kemuliaan sih. Iya, tubuh kemuliaan kita itu kan tubuh atau tubuh kemuliaan itu tubuh atau bukan tubuh? Tubuh lah. Nah, pakaian kemuliaan itu, pakaian kemuliaan itu pakaian atau bukan pakaian? Ya, nggak tahu Bang, saya nggak pernah lihat gitu kan, saya jadi nggak tahu. Abang jangan bilang aku nggak pernah lihat gitu, abang juga nggak pernah lihat Yesus gitu loh. Ya oke, saya lanjut ya. Pada saat nih ya, tar dulu ya. Mana ini ku, tar dulu aku pasang ini dulu ya, bentar. Nah, pada saat Yesus, ya kan, tar dulu aku pasang dulu ini. Nah, pada saat Yesus 5 meter dari tanah, kira-kira ya, kurang lebih 5 meter dari, kan disaksikan tuh sama murid-muridnya, betul ya? Iya benar. Nah, dan juga sempat dicucuk sama Thomas kan, tubuh kemuliaan itu, betul kan? Ya. Nah, kira-kira pas waktu dicucuk Thomas tembus nggak itu? Enggak, dia belum cucuk, cuma dia langsung mengakui sih gitu. Ya, dia sudah melihat, dia langsung mengakui gitu. Baik, menurut Bapak yang bisa dilihat itu jasad atau bukan jasad? Waduh, pertanyaannya kok jadi nggak ngerti saya, maksudnya ya, jasad gimana? Yang pas waktu naik ini loh, yang bisa dilihat oleh mata kita, mata kepala kita ini, yang bisa melihat ini, apakah kita bisa melihat roh atau yang kita lihat ini jasad fisik yang kita lihat ini, Pak? Ya fisik kali. Fisik, bukan roh pastinya. Iya, tapi ya, bukan roh kan? Tubuh kemuliaan saya nggak tahu itu gimana. Ya, yang jelas terlihat, tubuh kemuliaannya yang jelas terlihat, betul? Betul ya, kan? Benar. Nah, kalau terlihat itu roh atau bukan roh? Wah, saya nggak tahu tubuh kemuliaan itu seperti apa. Ya kan? Bapak sudah bilang tubuh kemuliaan itu bisa dilihat. Artinya kalau bisa dilihat, wujud atau tidak wujud? Ya wujud paling. Ya iya wujud, berarti bisa dilihat, betul? Iya benar. Ya bisa dilihat. Nah, oke, pertanyaan saya, sebelum Yesus naik ke sorga, ada nggak Allah Bapa di sorga? Adalah. Ada. Allah Bapa di sorga ini roh atau bukan roh? Dia itu yang tidak, kita nggak bisa mendeskripsikan. Ada dia di ayatnya. Bapak nggak pernah baca soalnya. Allah itu roh. Iya, Allah itu roh. Dia adalah terang yang tidak terhampiri. Nah, itu roh kan? Nah, betul, roh kan? Oh iya. Nah, betul. Bapak harus banyak belajar ya. Oke. Di atas sini ada Bapak yang notabene roh. Kemudian 5 meter dari tanah yang mau naik ini proses naik ya. Yesus proses naik ke sorga. Ini proses ya. Ingat Pak, proses belum sampai sorga. Pada saat proses naik ke sorga ini kan disaksikan oleh para muridnya, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, pegangan Pak yang erat. Ini kan ada roh Bapak di sorga. Nah, ini kan proses naik Yesus ini, betul kan? Proses naik disaksikan oleh apa namanya murid-muridnya. Pertanyaan saya Pak, yang Tuhan yang mana? Yang proses naik itu atau yang sudah ada di sorga? Yang mana yang Tuhan?
Dua-duanya kan dia Oke, dia adalah firman. dua-duanya sepakat. Dia itu Oke, adalah, sepakat ya. dia itu Dua-duanya, gini, teman-teman contohnya. dicatat ya di bawah. Dua-duanya itu, Tuhan. Tolong sabar Pak, sabar. Allah yang Dicatat dulu zohir. teman-teman. Sabar Pak, sabar. Dicatat dulu teman-teman. Dua-duanya Tuhan. Tolong dicatat di bawah. Dua-duanya Tuhan. Tolong ya teman-teman. Oke, dua-duanya Tuhan dicatat di bawah. Oke, sip, udah dicatat di bawah. Dua-duanya Tuhan. Oke, sip. Berarti Tuhannya ada berapa Pak? Ya satu dong. Loh, tadi yang bilang dua-duanya siapa? Ya dua-duanya Tuhan, kan kita nggak bisa tahu dia itu seperti apa. Bang, kita nggak Tadi bisa yang bilang dua-duanya mendefinisikan Tuhan siapa Pak? Yang bilang dua-duanya Tuhan siapa? Saya yang bilang. Emang Oke, dua itu begini atau begini? Yang mana? kamu nggak bisa mendefinisikan Tuhan seperti apa. Loh, Nggak bisa. saya nggak mendefinisikan. Saya bertanya kepada Bapak. Bapak tadi bilang dua-duanya Tuhan. Dua-duanya itu apakah begini atau begini? Yang mana Pak? Tuhan itu Esa, ya kan? Saya nggak Esa tanya Tuhan itu gimana? Esa. Saya sudah tahu Pak. Saya sudah tahu Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya Esa itu simpel. gimana? Tadi Bapak kan bilang dua-duanya Tuhan, betul? Nggak bisa. Nggak nyambung Pak. Kita nggak Yang nggak bilang bisa dua mendefinisikan. sabar Pak, sabar. Kita nggak Tenang, bisa ditenangkan, mendefinisikan ditenangkan dulu Pak, ditenangkan dulu sabar. Oke. Tadi yang bilang dua-duanya Tuhan, apakah A. Ardiansah atau B. Pak Song? Siapa? Oke, gini Yesus itu. Aku jelasin dulu ya. Tunggu. Ketuhanan ya. Tunggu. Sabar. Yang Dia bilang itu. dua-duanya Tuhan tadi, apakah A. Ardiansah atau B. Pak Song? Nggak bisa. Yang mana? Kita nggak bisa mendefinisikan. Saya ini tanya Tuhan yang itu seperti yang apa. bilang, Mbak. Saya ini tanya yang bilang dua-duanya tadi siapa? Kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan. Beneran. Kamu kalau udah bisa kamu Udah bisa kan, mendefinisikan maju Tuhan. kena, Tuhan bukan mundur Tuhan. kena. Enggak. Udah kena sebenarnya. Cuman ketawa saya batasin. Bapak- Kalau ketawa saya kayak biasanya, wah kakak. Aduh, nanti batuk. Kalau bapak bisa mendefinisikan Tuhan, mengkotakan Tuhan, berarti Tuhan itu bukan Pak, mahal dong. dengerin. Dia itu Oke, sudah baik, di dalam dengerin. pemikiran kita untuk dapat dihitung-hitung. Tuhan ada 2, 3, 4. Sabar, Pak. Yang saya definisikan ini, apakah A. entitas Tuhan atau B. konsep ketuhanan? Yang mana? Gini deh, saya yang jelasin Aduh, ya konsepnya ditanya. gimana ya. Susah memang pertanyaannya Ardiansa ini, Pak. Jadi gitu. Bukan, itu kesimpulannya, Pak. Jadi gini. Makanya saya tadi Di bilang dalam- gini, Pak. Sabar. di dalam Saya tadi bilang gini. Saya sempat tadi mereka bilang gini kan. itu- Sabar, Pak. Sabar ya. Di dalam Sabar ya. kekekalan, Sabar. ya. Oke, sabar. Nanti saya kasih waktu Bapak ya. Sabar ya. Makanya tadi saya bilang gini. Lebih baik saya nggak buka laptop, Pak. Karena kalau saya sudah buka laptop, saya jamin Bapak pasti nggak bisa jawab, pasti gitu. Kalau saya sudah buka laptop. Nah, sabar. Saya kasih waktu nanti ya. Makanya saya diskusinya gini aja gitu loh, ya. Saya diskusinya gini aja. Nah, gini pun Bapak nggak bisa jawab. Yang ini pertanyaan simpel, tolong dijawab Pak ya. Yang bilang dua-duanya Tuhan, apakah A. Ardiansah atau B. Bapak Song? Yang mana? Pak, saya tanya, Ya kan? nggak bisa Udah didefinisikan Tuhan mulai seperti apa. dia. Gimana nih Bang Handi? Udah kena ini? Bukan, memang udah bisa Bang. Jadi Tolong konsep muridku, dengerin dulu guru ngomong. Song, dengerin dulu guru yang bicara. Saya minta murid saya ini jangan terlalu melawan keadaan, santai aja. Apa yang telah kau ucapkan, pertanggungjawabkan saja. Yang bilang dua Tuhan itu kamu tadi. Gitu loh, oke? Oke nak? Oke nak? Sepakat nggak Pak Song? Yang bilang dua-duanya Tuhan tadi Pak Song, sepakat nggak? Iya, dua-duanya Tuhan memang. Ya oke, dua-duanya Tuhan. Saya tanya sekarang kepada Bapak, dua-duanya itu kodenya, ini saya tanya kode sekarang. Kodenya apakah begini atau begini Pak? Yang mana yang benar? Esa yang benar, dia itu Esa Bang. Yang bilang dua-duanya tadi kan Bapak. Saya tanya kepada Bapak, dua-duanya itu kode. Ini saya tanya kode ya. Kodenya begini, atau begini kodenya? Bukan, saya kodenya Esa. Udah Dia mulai. kan Esa.
Benar Bang, kita gimana mau mendefinisikan Tuhan? Bang, Pak, saya tanya, Bapak bisa berhitung nggak? Saya tanya kepada Bapak, Bapak bisa berhitung nggak? Oke, sabar. Ini kode berapa Pak? Angka berapa? Sabar Pak. Ini kode angka berapa Pak? Yang nampak itu gimana Pak? Allah yang zohir. Tunggu, sabar Pak. Ini kode angka, sabar Pak, sabar dulu, gantian. Dengerin Pak ya. Ini kode angka berapa? 5 jari. Kalau ini apa? Angka berapa? Kode. Angka 4. Kalau ini angka berapa? 2. Berarti 2. Berarti dua-duanya Tuhan. Begini ya, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah yang ini? Nah, ini jadi telunjuk saya ini, yang notabene Bapak di sorga? Enggak bisa. Atau yang ini? Yang Esa lah kalau Tuhan. Ya yang mana? Dia menunjukkan diri, dia membilangkan Tuhan itu Esa, ya Esa. Sabar, saya nggak ke Esa, saya ke ini dulu. Ini kan perkataan Bapak. Ini kan perkataan Bapak. Pak, tunggu, ini kan perkataan Tuhan Bapak. Tanggung jawab dong Pak. Tanggung jawab dong perkataan. Tidak dapat pisahkan. Emangnya Tuhan itu apaan kita main-main pisah-pisahin dia? Bapak ditenangkan dulu, gantian ngomongnya, oke? Kita harus tahu Esa itu apa. Bapak harus mempertanggungjawabkan, Bapak harus mempertanggungjawabkan omongan Bapak. Dua-duanya Tuhan, oke. Ini dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhan Anda berapa? Contoh gini. Enggak, saya tanya ya. Ini angka berapa Pak? Angka berapa? Gampangnya gini. Jawab dulu. Angka berapa Pak? Gampang gini, saya main Mobile Legends. Sabar. Jawab dulu. Angka berapa Pak? Saya pakai hero Hayabusa. Jawab dulu Pak, ini ya angka kan? Berapa? Sabar dulu. Saya itu ada berapa? Saya ada di dalam hero itu. Terus ada suara dia udah mulai lari-lari udah. Bukan. Bang Handi udah ini ibarat kata apa ya? Kalau PUBG itu apa namanya teman-teman? Coba diketik di bawah. Tuh. Shot itu PUBG. apa? Iya. Oke. Headshot kita ngomong PUBG deh. Sabar, Bang. Misalnya abang main PUBG. Udah headshot Pak. Pakai hero kan, satu hero. Terus ada suara Bapak di situ. Bapak ada berapa? Sabar. Bapak yang di dalam itu. Kenok ya. Suaranya. Udah kenok itu Pak. Enggak Pak. Itu sih udah double kill ya. Udah Pak, udah double Pak. Oke. Di dunia aja kita bisa mengandaikan seperti itu loh. Bapak nggak usah kemana-mana. Sudah Pak, selesai sama saya. Biar sama muslim yang lain ya. Bapak sudah mengakui Tuhannya 2, sudah selesai. Dua-duanya Tuhan, sudah selesai. Saya boleh kasih pertanyaan nggak? Saya boleh kasih pertanyaan. Sabar. Ini kan kata Bapak. Keceplosan kali tadi itu dua-duanya Tuhan. Ya, dua-duanya Tuhan. Bukan. Dua-duanya Tuhan ya. Oke. Bang Andi, sekarang Kristen mempunyai Tuhan 2 karena dua-duanya Tuhan. Selesai. Oke? Oke. Boleh saya ngomong? Ya udah selesai. Udah. Diakui nggak Tuhannya 2? Diakui nggak? Enggak, Esa. Enggak, ya udah nggak usah tanya. Kalau nggak diakui Tuhannya nggak 2, nggak usah tanya. Jangan, saya harus kasih analoginya biar Bapak bisa berpikir. Simple Pak, simple sekali. Kenapa sih? Coba dengerin analoginya. Coba dengerin. Bagaimana analoginya coba? Bapak kan main PUBG, ya kan? Pakai. Enggak, saya nggak main, Pak. Orang kan. Saya nggak main PUBG, Pak. Enggak, saya nggak pernah main PUBG, Pak. Saya nggak pernah. Nggak pernah. Free Fire. Nggak pernah. Oke, Mobile Legends deh contoh deh. Misalkan saya pakai hero. Saya nggak pernah main Mobile Legends. Saya nggak tahu, Pak. Saya yang main nih. Saya pakai Hayabusa. Kalau Bapak yang main, artinya Bapak yang tahu. Saya nggak tahu ini. Saya pakai Hayabusa ya. Saya nggak tahu Hayabusa itu siapa. Kita tahu gini aja. Antara ini nih sama dengerin. Kalau analogi yang umum antara sopir dan mobil. Antara sopir dan mobil aja udah. Enggak, ini yang gampang, ini game gampang sekali Bang. Saya main nih. Kita ini nggak jarang saya kontrol kan. Saya kontrol si Hayabusa. Saya lagi itu farming. Ada pintu rumahnya Bang. Enggak. Terus saya pencet ini kan suara kan ngomong, ayo maju gitu kan, serang. Itu yang saya yang mana, yang suara atau saya yang Hayabusa lagi farming atau saya tahu, lagi saya nggak tahu Hayabusa, Pak. Saya nggak tahu Hayabusa. Saya nggak tahu. Simple loh, simple sekali. Iya simple. Saya jawab simple. Saya nggak tahu. Bukan saya ini, saya yang lagi main game, saya ada suara di game itu. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu kan sudah saya jawab. Saya nggak tahu.
Ya nggak tahu ya, berarti ya jangan ditanya saya dong. Ya sih, ya makanya itu ngapain Bapak ngasih analogi yang saya nggak tahu? Itu namanya keesaan saya, ya kan? Saya sedang pakai Hayabusa. Saya nggak tahu Bapak main Hayabusa, Bapak mau main busa-busaan. Saya nggak tahu itu Pak. Saya nggak paham Pak Hayabusa itu Pak. Saya bukan anak gamers. Kembali ke topik gini aja. Apa arti esa? Arti esa coba ya. Menurut kamu Song, esa itu apa artinya? Sama Bang Handi ya. Bang Handi aku close cam ya. Sama Bang Handi aja ya. Enggak sama arti esa dulu. Sebentar, esa. Saya ada tamu. Aku udah clear Udah clear. Hanya dua Bang Handi. Kesatuan. Oke. Kesatuan dong. Kesatuan katanya Pak Ardiansa. Esa itu kesatuan. Kesatuan. Keutuhan Allah lah. Keutuhan Allah. Maksudnya esensi Allah. Ya. Oke, kesatuan. Kita ikuti Bang Handi. Kita ikuti ya. Kita ikuti Bang Handi. Oke, kesatuan ya. Kita ikuti kesatuan ya. Keutuhan. Oh, enggak jadi kesatuan. Enggak keutuhan kita. Enggak jadi enggak kesatuan ini. Enggak keutuhan Allah. Berarti salah kesatuan itu. Iya, keutuhan. Bilang dulu kalau salah. Bilang. Salah kesatuan. Gitu dong. Kita soalnya nggak bisa. Ya. Iya, kita nggak bisa apa sih namanya? Memframing Tuhan itu seperti apa? Iya. Sedangkan yang di dunia ini aja kita tidak bisa mengkotakkan diri kita sendiri. Baik Pak, baik sekali. Sekarang ngomong-ngomong soal keutuhan dan juga keesaan Tuhan. Tadi Bapak sudah bilang bahwasanya dua-duanya Tuhan. Itu tidak akan pernah lepas dari sini dan dari teman-teman di bawah. Dua-duanya Tuhan ya. Dua-duanya Tuhan. Ingat itu Pak, jangan pernah lepas. Oke, sekarang saya akan ikuti kata-kata Bapak. Esa itu apa Pak? Ke apa sih namanya? Keutuhan Allah gitu. Keutuhan. Baik, keutuhan ya. Keutuhan ya. Yang namanya utuh itu tidak berkurang, betul? Iya. Baik, sekarang kita mulai dari firman. Oke, karena jalannya dari situ, firman adalah Allah, betul nggak? Benar. Baik. Firman adalah Allah, Bapak setuju nggak? Saya setuju. Apa makna dari kata adalah? Jawab. Nggak tahu adalah itu kalau apa? Diskusi sama Ardiansa. Ya adalah itu apa? Tahu nggak Bapak? Menurut KBBI adalah itu apa? Tahu nggak? Coba gimana? Susah lawan saya tuh Pak. Dijelaskan. Adalah itu adalah sama dengan. Adalah itu artinya sama identik dengan sama dengan. Paham? Ya udah coba. Firman sama dengan Allah. Setuju atau enggak? Iya, coba. Sekarang saya tanya lagi. Apa makna dari sama dengan? Apakah A sama dengan itu bermakna tidak berbeda atau B berbeda? Yang mana? Gimana? Saya nggak ngerti. Sama dengan itu, apakah A berbeda atau B tidak berbeda? Yang mana? Bang Handi mental. Host, ditarik lagi host. Kita pakai gini deh. Sama dengannya juga gimana ya? Coba kalau tunggu, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Saya nggak bahas angka di sini. Saya nggak bahas angka, ya. Saya nggak bahas angka. Sama dengan ini, apakah A berbeda atau B tidak berbeda? Yang mana? Tidak berbeda dong. Tidak berbeda, sepakat ya. Artinya firman tidak berbeda. Firman tidak berbeda dengan Allah, sepakat? Ya, benar. Oke. Kalau tidak berbeda dan kalau sama berarti Allah sama dengan firman juga, betul? Ya, ayo, ya. Betul nggak? Betul. Firman adalah Allah, Allah adalah firman, betul? Ya, benar. Oke, siap. Sekarang saya tanya, apakah Allah berfirman? Allah berfirman ya. Ya. Sekarang saya tanya, firman tadi apa? Firman sama dengan? Allah. Apakah Allah beralah? Kok Allah beralah gimana ceritanya? Loh, tadi katanya firman tadi Allah. Ayo. Bang, kalau sama dengan itu pakai angka infinity. Bang, kembali lagi ke sama dengan. Bukan. Enggak. Kalau mau menyamakan Allah itu kalau Oke. Sabar. Tadi kita sudah sepakat. Sabar dulu. Tenang, Bapak ditenangkan dulu. Tarik napas, tahan dulu 50 menit, buang. Sabar ya, Pak ya. Oke. Ya.
kita sudah sepakat jangan Bapak firman juga dong. tidak Bro aja, berbeda bro. dengan Allah, firman sama dengan Allah, Allah sama dengan Ya, mau direvisi nggak bisa. Kita udah sepakat. Nggak revisi. Kita udah sepakat. Silakan. Teman-teman saksi ya, saksi di bawah. Oke. Iya, silakan. Firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman. Oke, Ya, bagus. terus kenapa? Sekarang saya tanya ke Anda. Apakah Allah berfirman? Ya, Allah berfirman. Jawab dulu. Dikatakan segala sesuatu diciptakan Allah melalui berfirman? firman-Nya. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Oke, stop, tidak ada jangan segala panjang-panjang. sesuatu yang Apakah Allah diciptakan berfirman ya atau melalui- tidak gitu loh? Bapa melalui firman. Iya. Iya, astagfirullahaladzim. Aduh, ngomong sendiri Bapak ini. Iya, Pak, iya. Oke. Simple, Pak. Ya. Apakah Allah berfirman? Bapak jawab iya. Sekarang iya. Aduh. Gampang. Gantian dong Pak ngomongnya. Saya selesaikan dulu. Gampang beneran, gampang. Saya selesaikan dulu ya. Persamaan juga bisa. Iya, gampang. Iya, gampang ini. Pertanyaan gampang, Pak. Makanya jawab aja gampang-gampang, nggak usah dipersulit gitu loh. Oke? Iya. Oke. Apakah Allah berfirman? Jawab ya atau tidak? Ya, Allah berfirman. Oke. Melalui Firman sama dengan dia. firman sama dengan Allah. Allah. Ya. Apakah Allah beralah? Allah beralah. Maksudnya gimana Allah beralah? Loh, firman sama dengan Bang, nggak bisa kayak gitu, nggak nyambung kau. Nih, kamu Allah tambah- berfirman. Dengerin ya. Nih. Pertanyaan saya Kamu tadi tahu apakah angka Allah infinity nggak, Bang? sabar. Jangan angka infinity. Jangan guncang. Nggak Sabar, guncang, Pak. Sabar. Bang. Iya, sabar. Angka Bapak infinity sedang tahu berhadapan. nggak? Sabar, Kau mau Pak. dikurangin, mau Pak, ditambahin. Pak. Mau dibagi. Pak, dengerin Pak. aja. Bapak Infinity number, infinity, Bang. Pak, dengerin. Bapak sedang berhadapan dengan apa petani ikan ini. Sabar ya. Sabar ya. Siap. ya. Iya, Oke. siap. Ini petani ikan ini, Pak. Oke, sabar ya. Oke. Saya bertanya, kita sudah sepakat firman sama dengan Allah dan Allah sama dengan firman. Saya bertanya kepada Bapak, apakah Allah berfirman kan gitu? Firman kan sama dengan Allah. Berarti saya boleh menyebutkan apakah Allah beralah? Nggak nyambung dong Allah beralah. Loh, kok nggak nyambung? Loh, yang menyamakan firman sama dengan Allah siapa? Nggak nyambung, bro. Nggak Yang nyambung. menyamakan, sabar. Gini Yang loh. menyamakan firman sama dengan nih. Allah siapa tadi? Kita taruh infinity di sana. Sabar, Pak. Yang menyamakan firman sama dengan Allah siapa tadi? Kalau kamu udah kena. menyatukan, Ya, bukan, udah, enggak, karena kamu Ya sudah, jawab aja. Yang menyamakan mengkotak-kotakkan, firman. Bang. Ya udah, Bapak Apa sekarang ngotaknya nggak nyampe jawab. sih? Iya, Bapak jawab ya. Yang menyamakan di firman. enggak. Sabar. Kita nggak bisa Pak. mengkotakkan gitu, Bang. Sabar. Tenang dulu, Pak. Istighfar. Minum asam sulfat dulu, sabar. Apa asam sulfat sih? Asam apa namanya? Asam apa? Buat Ibu Amil itu asam apa? Asam sulfat ya? Apa ketik Asam dong di bawah? lambung. Oke, asam cuka katanya. Oke, oh iya, asam folat keliru saya. Oke ya, sabar ya Pak ya, sabar. Tadi kita sudah sepakat bahwasanya Allah sama dengan firman. Bapak jawab yes. Saya tanya lagi, apa arti dari sama dengan? Apakah berbeda atau tidak berbeda? Bapak jawab tidak berbeda. Tidak, sabar. Tidak berbeda. Bapak jawab yes, gitu kan? Artinya, saya tanya lagi, apakah Allah sama dengan firman? Jika memang firman sama dengan Allah, Bapak jawab yes, gitu kan? Berarti firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman, yes, gitu Bapak bilang gitu. Sekarang saya tanya, apakah Allah berfirman? Bapak jawab yes, dengan tegasnya. Firman tadi kan Allah. Nah, saya ganti kata firman ini dengan Allah karena sama. Apakah Allah kan firman harusnya. Saya ganti Allah karena firman sama dengan Allah. Apakah Allah beralah? Jawab. Bro, nggak nyambung, bro. Nggak nyambung. Beneran nggak nyambung.
Coba logical fallacy enggak ini, Pak? Logical fallacy enggak? Logika enggak. Kamu harus taruh gini nih. Udah. Kamu udah ya. Bukan, kamu tambah Udah, gini nih. cukup, Misalkan, Pak. lu mau Pak, mohon maaf ya, host, mohon maaf ya, Bang Sidik, Bang Ustadz Sugi, mohon maaf. Saya kalau sudah meladeni satu dan juga sudah kena gini, ya sudah selesai. Mungkin diteruskan sama teman Muslim yang lain, gitu ya Pak ya. Anggap saja saya kalah, anggap saja saya salah, Bapak benar dan Bapak menang. Setuju? Ya sudah, ya memang. Ya benar, sudah, setuju, oke, setuju. gitu aja, oke. Ya, Biar teman-teman yang di bawah yang menilai, begitu ya. Teman-teman di bawah, thank you yang sudah ngasih koin, terima kasih. Saya izin mute dan tutup kamera. Saya masih stay di sini. Bila dibutuhkan untuk cari data, saya akan membuka baju saya. Kok buka baju sih? membuka data saya, gitu ya. Oke, thank you teman-teman koinnya. Saya izin mute ya. Ada Bang Sidik. Assalamualaikum Bang Sidik. Lanjut, silakan. Assalamualaikum Bang Sidik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saudara-saudara Muslim yang dirahmati oleh Allah, akhir dari perdebatan kali ini. Semoga kita selalu bisa menyajikan video-video terbaik buat kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.